Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita masih tetap sama, yaitu menang di masa sulit atau masa sukar. Tetapi kita akan membahas dari versi yang berbeda. Nah, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami kembali rindu diberkati dengan firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu menjadi penolong hidup kami. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bertahan terus di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dan terlebih firman-Mu memberikan kami kemenangan. Untuk kami siap diberkati dengan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab Rut. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai 5. Rut pasal pertama, ayat pertama sampai ke-5. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat ada satu peristiwa yang dialami oleh satu keluarga, namanya keluarga Elimeleh. Nah, kalau kita membaca kisah ini, ada beberapa hal yang dapat memberikan pelajaran rohani kepada kita di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Dikatakan di sini, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Jadi saat itu sedang terjadi masa sulit, yaitu masa kelaparan di tanah Israel. Berarti seluruh negeri Israel itu mereka sedang mengalami yang namanya kelaparan. Ini menjadi masa yang sulit yang sedang mereka hadapi. Kita tahu kalau orang sedang mengalami masa kelaparan, itu akan berdampak sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Orang pun bisa berbuat jahat karena apa? Karena sedang dilanda kelaparan. Orang bisa berbuat nekat karena apa? Karena sedang dilanda kelaparan dan sebagainya. Nah, hari ini kita mempelajari hal-hal yang kita bisa dapati dari kisah ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa menang di masa sulit yang kita sedang hadapi hari-hari ini? Yang pertama, yaitu tidak lari dari masalah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita diajar untuk tidak lari dari masalah. Sekarang kita sedang menghadapi masalah. Negeri kita sedang menghadapi masalah. Bahkan dunia pun sedang menghadapi masalah, yaitu tentang apa? Tentang COVID-19. Virus corona ini membuat dunia sedang dilanda dengan masalah. Nah, tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita sebagai orang percaya, kita diajar untuk tidak lari dari masalah. Tidak lari dari masalah. Nah, biasanya seseorang kalau menghadapi masalah, ada 3 hal yang mereka suka lakukan. Yang pertama, mereka yaitu lari dari masalah. Mereka nggak mau ketemu dengan yang namanya masalah. Intinya, kalau perlu jangan ada masalah deh. Itulah kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua, cuek terhadap masalah. Udah cuek aja deh, biarin deh. Kita cuek aja begitu. Bapak Ibu, pernah satu kali saya lagi bawa mobil, ada satu stiker mobil di belakang, tulisannya begini, cuek is the best. Apa benar Bapak Ibu, cuek itu is the best? Cuek itu yang terbaik. Lalu yang ketiga, hadapi masalah.
Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita menghadapi yang namanya masalah. Bapak Ibu Tuhan, coba kita belajar kembali dari satu kisah di Alkitab. Kita baca dalam kitab 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. Kitab 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca Bapak Ibu ayat ini sebagai berikut. Setelah Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama orang-orang Meonim, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk apa? Mencari Tuhan. Ini satu pelajaran buat kita melalui kisah dari seorang raja bernama Yosafat. Tadi dikatakan Yosafat itu adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda. Dia akan diserang oleh beberapa bangsa. Yang pertama dikatakan yaitu orang Moab, kemudian orang Amon, dan ada yaitu sepasukan orang Meonim. Jadi mereka akan diserang. Secara manusia Yosafat takut. Mungkin hitung-hitungan dari jumlah pasukan dan sebagainya, Yosafat pasti kalah untuk berperang. Jadi sebagai manusia dia ada rasa takut. Itu manusiawi. Tetapi yang menarik di sini, Yosafat tidak lari dari masalah yang sedang dihadapi. Bisa saja dia lari dari hal ini, dia pergi ke tempat lain atau ke negara lain. Bisa saja dilakukan. Dia seorang raja. Tetapi satu hal yang menarik, Yosafat justru tidak lari dari masalah. Sekali saya katakan, yang menarik di sini adalah Yosafat sebagai raja tidak lari dari masalah. Satu hal yang sangat baik yang perlu kita teladani adalah dia mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia kasih tahu kepada orang Yehuda untuk mencari Tuhan karena sebentar lagi kita akan diserang. Dan kemudian dia juga mengajak agar orang Yehuda supaya berpuasa. Supaya berpuasa. Nah, Bapak Ibu, di sini menarik ada kata berpuasa. Kalau kita sedang lagi menghadapi masalah, Bapak Ibu, kadang-kala tidak cukup hanya kita berdoa. Tapi kadang-kala dituntut untuk kita berpuasa. Saat kita menghadapi masa-masa yang pelik, masa yang sulit, entah itu masalah rumah tangga, ya, entah masalah pekerjaan, masalah usaha, ya, intinya masalah-masalah yang harus kita hadapi dan sulit, di mana kita harus mengambil keputusan dan kita ingin keputusan kita ambil tidak salah, tapi keputusan yang benar, yang tepat. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Di samping kita berdoa, kita cari Tuhan, kita berdoa, kita pun perlu berpuasa. Ada kalanya kita juga perlu berpuasa. Bapak Ibu, nah puasanya kita sebagai orang Kristen itu, puasanya ada sesuatu puasa yang fleksibel. Ya. Nah, bicara tentang puasa, mungkin kita bisa membahas secara khusus tentang puasa. Tapi intinya Bapak Ibu Tuhan, kita mencari Tuhan, kita berdoa, dan kita juga berpuasa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab mencatat di dalam kitab 2 Tawarikh tadi Bapak Ibu, yaitu ayat 2 pasal 20, maksud saya pasal 20, ya, ayat selanjutnya dari yang sudah kita baca, maka kita melihat bagaimana Tuhan berperang menggantikan Yosafat. Tuhan berperang menggantikan Yosafat. Akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka ketika mereka datang, mereka melihat pasukan itu sudah mati. Mereka sudah kalah. Kenapa? Karena Tuhan berperang menggantikan Yosafat. Ya, bangsa-bangsa itu disaring perang sendiri. Akhirnya mereka saling bunuh-membunuh. Nah, di sini kita melihat kalau kita tidak lari dari masalah dan kita mencari Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, tidak kita mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan kepintaran kita atau kehebatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan
bahkan kita berpuasa, kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Dia, Tuhan berperang menggantikan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, apapun masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi di masa-masa sulit seperti sekarang ini, Bapak Ibu jangan lari dari masalah. Masalah COVID-19 ini kita nggak boleh lari dari masalah, Bapak Ibu. Meskipun kita nggak tahu kapan, ya, kapan kita akan bisa seolah-olah terlepas dari masalah ini. Kita nggak tahu, ya, Bapak Ibu, yang namanya virus itu kita nggak tahu. Meskipun sekarang sudah sedang dibuat vaksinnya dan sebagainya, tapi satu hal yang kita tahu, masalah yang kita hadapi, kita diajar oleh Alkitab untuk jangan lari dari masalah. Kita hadapi masalah kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan nanti akan menolong kita, dan Dia berperang menggantikan kita, dan kita mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang di masa-masa yang sulit, yaitu kita tidak lari dari persekutuan. Tidak lari dari persekutuan. Justru kita harus lebih mendekatkan diri, bersekutu dengan Tuhan. Kadang-kala orang justru dalam keadaan masa-masa sulit, dia malah suka lari dari Tuhan. Udah lari dari masalah, lari dari Tuhan. Coba tadi kalau kita melihat Bapak Ibu dalam Alkitab yang kita baca tadi, dalam kitab Rut, kenapa dikatakan lari dari persekutuan? Dia tinggal bersama-sama dengan orang-orang Yehuda di satu kota namanya Bethlehem Yehuda. Kalau kita melihat arti kata Bethlehem, itu artinya rumah roti. Bet itu rumah, lehem itu roti. Rumah roti, ya. Kemudian terjadi kesulitan, yaitu kelaparan. Harusnya dengan masa yang dihadapi itu, mereka terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Janganlah dari persekutuan. Dia coba mau nyelamatin diri. Dia pergi ke negeri lain, ke negeri Moab, negeri asing, negeri di mana orang tidak menyembah Tuhan, menyembah kepada dewa-dewa, menyembah kepada Baal, menyembah kepada patung-patung. Akhirnya mereka jadi orang asing di negeri Moab. Mereka tidak bisa leluasa beribadah. Mereka tidak bisa beribadah karena orang-orang di sana orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan, pentingnya kita jangan lari dari persekutuan. Malah waktu yang Tuhan kasih kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, PSBB ini masih diperpanjang. Kita belum bisa kumpul untuk beribadah. Tapi di sisi lain, kita bisa gunakan waktu kita nih di rumah untuk apa? Banyak baca Alkitab. Bapak Ibu yang dulu jarang baca Alkitab, sekarang punya waktu di rumah, kita banyak baca Alkitab, belajar firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menang dengan masalah kalau kita nggak tahu firman Tuhan? Ingat Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa firman Tuhan yang kita baca itu bisa menguatkan kita dari apa? Dari kita mendengar firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman, kata Alkitab. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Allah itulah yang membuat iman kita jadi timbul, iman kita jadi kuat. Kenapa? Karena ada firman yang menolong kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada ini untuk kita lebih lagi meningkatkan persekutuan dengan Tuhan. Banyak baca Alkitab. Bapak Ibu, kita gak akan pernah rugi banyak baca Alkitab. Saya pun sampai hari ini terus baca Alkitab. Setiap hari saya baca Alkitab. Kemudian, tidak hanya Alkitab yang kita baca. Mungkin Bapak Ibu juga bisa baca buku rohani yang lain, tapi buku-buku rohani yang baik. Kemudian, kita juga bisa ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui apa? Doa kita. Ya, dulu Bapak Ibu mungkin gak pernah berdoa. Sekarang belajar berdoa di rumah. Ya, belajar berdoa bersama keluarga, belajar berdoa. Dan kemudian juga belajar lagi Bapak Ibu, kita apa? Memiliki kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Kan kita ini sekarang lagi banyak waktu. Kita gunakan waktu ini untuk apa?
lebih mendekatkan diri, bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita gak akan bisa menang di masa sulit kalau kita lari dari persekutuan. Orang yang lari dari Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan, hidupnya bukan semakin baik. Saya sudah alami dan melihat pengalaman-pengalaman dalam kehidupan berjemaat. Ya, jemaat yang tadinya setia beribadah sama Tuhan pun dia coba pelan-pelan lari dari Tuhan. Akhirnya apa? Hidupnya bukan tambah baik. Sekilas baik, tapi lama-lama Bapak Ibu, mereka akan menjadi apa? Menjadi orang yang lupa sama Tuhan. Jadi ketika ada masalah datang, maka mereka mudah, gampang terpengaruh oleh keadaan dunia, bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu Tuhan, kalau kita lari dari persekutuan dengan Tuhan, hidup kita bukan bertambah baik. Bukan bertambah baik. Apa contohnya? Contohnya tadi yang kita sudah baca dalam kitab Rut. Keluarga ini hidupnya bukan tambah baik, malah dia mengalami hal yang tragis Bapak Ibu. Yaitu apa? Elimeleh meninggal. Dan bahkan kedua anaknya pun, Mahlon dan Kilion pun meninggal. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka coba menyelamatkan diri dari kelaparan. Dan yang lebih lagi, mereka lari dari persekutuan mereka dengan Tuhan. Nah untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita lari dari masalah. Jangan kita lari dari persekutuan. Kita terus hadapi masalah dengan Tuhan. Dan kita terus meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari. Tadi saya katakan, kita gunakan waktu-waktu yang ada ini di rumah sebaik mungkin untuk apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang baik buat hidup kita Bapak Ibu. Kita belajar banyak hal dengan Tuhan. Ya, baik melalui firman yang kita baca, melalui saat teduh doa kita dan sebagainya. Jadi jangan lari dari persekutuan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa menang di masa sulit? Yang ketiga, tahan uji. Kita harus jadi orang Kristen yang tahan uji. Jangan kita kalah dengan masalah yang sedang kita hadapi. Tahan uji. Bapak Ibu Tuhan, anggaplah sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita sekarang ini adalah suatu ujian yang harus kita jalani. Satu ujian Bapak Ibu. Jadi ini masalah COVID-19 yang melanda negeri kita, Indonesia, yang melanda dunia ini adalah sesuatu di mana kita diuji. Diuji, kehidupan kita ini diuji. Apakah kita masih tak bisa bertahan atau kita kalah, kita nyerah. Nah, coba kita baca satu ayat Bapak Ibu. Dalam kitab 1 Yakobus, ini ayat yang terkenal Bapak Ibu. 1 Yakobus ayat 12. Jadi Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dikatakan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu Tuhan, jadi pencobaan yang kita alami, ujian sedang kita alami hari ini adalah sebagai sesuatu yang sedang menguji hidup kita. Kita ini sedang diuji Bapak Ibu. Diuji apa? Diuji iman percaya kita. Apakah kita masih tetap kuat di dalam Tuhan atau tidak? Iman kita di sini diuji, dilihat sampai sejauh mana daya tahan iman kita dengan masalah yang kita hadapi, dengan masalah kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Iman kita apakah masih bisa tetap bertahan dari dampak COVID-19, yaitu dampak ekonomi, dampak pekerjaan, dan sebagainya.
Apakah iman kita masih tetap bertahan? Apakah iman kita masih tetap mengandalkan kekuatan Tuhan? Ini kita sedang diuji, Bapak Ibu. Alkitab berkata, barang siapa yang tahan uji, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Jadi kita harus bertahan. Atau kita harus bisa tahan uji. Satu kali ada seorang pengkhotbah berkhotbah begini, Bapak Ibu. Dia menceritakan tentang seorang raja di Tiongkok, di Cina. Lalu dia mengatakan, di istana kerajaan di Tiongkok ada 2 benda yang ada. Biasanya selalu ada benda itu. Yang pertama, dia katakan batu giok. Itu ada di istana. Yang kedua, namanya emas. Emas. Nah, rupanya Bapak Ibu Tuhan, emas itu ya, kalau diuji dia semakin murni. Bayangkan ya, emas itu kalau diuji dia semakin murni. Nah, ternyata Bapak Ibu Tuhan, emas itu adalah sesuatu gambaran buat hidup kita. Ketika kita sedang diuji, justru kita harus tunjukkan kita semakin dimurnikan. Iman kita semakin dimurnikan kepada Tuhan. Kita semakin mengandalkan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita harus jadi orang Kristen yang tahan uji. Jangan gampang menyerah, jangan gampang kalah dengan keadaan situasi yang kita hadapi dalam hidup ini. Memang kita rasakan berat. Dampak dari COVID-19 ini, dampak dari virus corona ini kita rasakan begitu berat. Kita rasakan juga pemerintah kita pun sampai terus sedang berjuang. Maka kita harus banyak berdoa buat bangsa dan negara kita yang terus berjuang, berperang dengan COVID-19. Jangan kita nyerah, Bapak Ibu. Terus kita bertahan. Apapun kesulitan yang sedang kita alami hari-hari ini. Mungkin kita sedang menghadapi masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah apa lagi yang kita hadapi. Mungkin masalah tuntutan ekonomi yang sekarang ini sedang kita alami. Jangan nyerah, Bapak Ibu, jangan kita nyerah. Kita masih punya Tuhan. Sekali lagi, justru disinilah ketahanan iman kita diuji. Apakah kita masih tetap bertahan atau kita kalah? Kalau kita kalah, Bapak Ibu, sudah. Berarti kita jadi orang yang menyerah dengan keadaan yang kita alami. Tapi saya percaya Bapak Ibu, dengan pertolongan Roh Kudus kita dikasih kekuatan. Ya. Tanggal 31 kita merayakan hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus itu adalah roh penolong buat hidup kita. Yang memberikan kita kekuatan dan menolong hidup kita untuk kita bisa kuat bertahan menghadapi masa-masa yang sulit. Untuk itu hari ini saya berdoa, mari Bapak Ibu. Yang pertama, kita jangan lari dari masalah. Hadapi masalah bersama dengan Tuhan dan Tuhan nanti berperang menggantikan kita, menolong kita. Yang kedua, jangan lari dari persekutuan. Tingkatkan persekutuan dengan Tuhan. Kita gunakan kesempatan yang ada untuk mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Yang ketiga, tahan uji. Jangan nyerah, jangan kalah. Iman kita harus kita buktikan. Kita adalah memiliki iman yang kuat. Iman yang semakin dimurnikan. Iman yang semakin didewasakan oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kalau Bapak Ibu mau didoakan, bisa angkat tangan. Saya akan berdoa buat setiap tangan-tangan diangkat. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa, biar firman yang sudah ditaburkan, Roh Kudus meteraikan dalam setiap loh hati sidang jemaat-Mu. Dan kami boleh praktekkan firman itu dalam hidup kami. Tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami sekali lagi untuk kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus, Roh penolong bagi kami, bagi kehidupan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat dalam nama Yesus. Engkau jamah mereka,
Engkau tolong mereka, berikan mereka kemenangan, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kelepasan dalam nama Yesus. Jamah mereka, tolong mereka, dan tolong hidup mereka Tuhan. Baik rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi anak-anak apapun Tuhan, tolong mereka. Bapa, dalam nama Yesus, berkat-Mu ada buat seluruh jemaat di mana mereka berada. Terlebih Tuhan, berkat kesehatan ada buat mereka, berkat perlindungan dari Tuhan ada menyertai mereka. Untuk itu Bapak Ibu kisah Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembala dunia?
terpenuh